Saya mulai ya, Jessie. Saya mulai ya. Ya, ma'am. Yes, ma'am. Oke. Ini berarti kemarin speakernya yang kecil ya. Oh, sudah recording. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya mulai. Good morning, class. How are you today? Morning. Good morning, ma'am. Okay. How are you? How are you doing? Feel Okay. sleepy. Oh, sleepy. Sorry for waiting too late ya. Tahu sendiri ya kalau di rumah itu ada aja itu pekerjaan. Aduh, sudah saya kejar-kejar ini. Oke. Saya mulai langsung saja. Kita mulai dengan berdoa ya, supaya semoga nanti online learning-nya berjalan lancar ya. Saya takutnya kalau di tengah jalan nanti tiba-tiba sinyalnya hilang gitu ya. Kemarin kelas desain tiba-tiba, aduh sudah 15 menit hilang gitu. Masa ya kita ngulangi. Oke, berdoa mulai. Semoga lancar. Amin. Oke. Bahasa Inggris 2 in this meeting. Oke, this is our 15 meeting ya, pertemuan ke-15. It means that this is our last meeting. For next week, you are holiday, and then next 2 week, you have final test with me, Bahasa Inggris 2. Itu ya, understand what I mean? Yes, ma'am. Okay. This is my first question, as usual ya. I want you to guess my topic. Do you like cooking? Who is like cooking? Siapa yang suka memasak ini? Siapa yang suka memasak? Halo? Speaker apa? Mikrofonnya dinyalakan. Nggak apa-apa kalau maksudnya di sana tidak begitu ramai. Kalau yang ramai ya menghidupkan. I like to eat, not the cooking. Oh, you like to eat, not cooking ya? I like cooking, ma'am. Oh, Yana like cooking. What else? Anggita? like cooking and eat. Like a little bit ya. Cooking. Kalau Jessie sedikit suka gitu ya. Yang lain? Ya. Sandy. Kalau yang misalnya di sana tempat kalian online ini tidak ramai, speakernya boleh dinyalakan. Yang ramai, speakernya dimatiin gitu ya. Oke. Next, about cooking, have you ever given some procedure? Apa itu procedure? Apa procedure? What is procedure? Langkah-langkah. Yaps, langkah-langkah ya. Apa Anggita? Cara-cara. Oke, cara, langkah, very good ya. Jadi kalau misalnya ini yang suka memasak gitu ya, pasti ada langkah-langkahnya cara memasak gitu kan. Nah, kemudian this is my example ya. This is about how to make this is milk tea ya. Ada milk tea and then ada fried noodle, ada how to use hand sanitizer, and then how to wear a mask. Nah, di sini ini contoh procedure. Jadi kalau kita mau membuat sebuah teks yang berupa langkah-langkah di sini kalian harus menyebutkan judulnya, title-nya, goal-nya. Bisa disebut title, bisa disebut goal ya. Tapi kalau biasanya di procedure text itu disebut goal. Jadi contohnya how to use hand sanitizer, how to wear mask. Gitu.
Jadi dimulai how to. Nah, di sini how to use hand sanitizer, how many steps? How many 4 steps? step. Oke, 4 ya kita ya. 4. Yep, very good. 4. And then how to wear a mask? How many steps? 5 step. Cover your mouth and Five. then pinch the metal. Ini kecil-kecil ya. Oke. So, yang suka masih sekitar cooking ya, yang suka masak tadi, kalau kita mau membuat procedure atau langkah-langkahnya, kira-kira itu apa aja yang kita tulis ya? Halo? Apa? Sip. Apa? Apa nih Mas? Dian Naswa, siapa tadi? Kalau kita mau membuat langkah-langkah, misalnya kita punya resep baru gitu ya, resep baru masakan, kita memberikan kepada orang lain, maka kita membuat langkah-langkahnya, prosedurnya. Nah, supaya orang yang kita beri langkah-langkah tadi itu bisa mengerjakan, kira-kira apa aja yang ada gitu, yang harus kita tulis apa aja ya? Halo? Apa Diana Naswa, Sandy? The ingredients. Apa kita? Ingredient. Ingredients. Yep, very good ya. Ingredient and then? After ingredient, what else? What else? Galang? Step. Step. Okay, ingredient, step, and then once more? Material. Material. Oke, Yuna ya. Oke, ada ingredient, material, equipment, and then step. Nah, di sini ingredient tadi bahan-bahan ya. Kalau material apa? Bahan. Bahan juga. Oke, equipment. Tapi kamu itu ya, Mbak, bersama. Alat. Yep, alat-alat. Boleh equipment, boleh tools ya. And then steps. Cara. Oke, this is our discussion ya. Saya suka memberi pertanyaan dulu gitu ya, baru topiknya. Karena itu bisa mengasah otak. Oh iya, kemarin itu ya, belajar tentang procedure gitu. Kalau saya langsung ke topiknya, itu Anda kurang keras ya mengarah ke title saya, topik saya itu kalian ingatannya nanti cepat lupa. Jadi saya membuat pertanyaan dulu. Procedure text. Kemarin sudah banyak membahas tentang text, yaitu salah satu untuk improve your English ya. Written on orally. Jadi ada banyak cara untuk membuat bahasa Inggris kita lebih baik. Itu melalui teks. Kemarin kita membuat banyak teks, analisa. Jika analisanya bagus, bisa memberikan opini dengan kalimat kalian sendiri, tidak hanya di warna-warni, misalnya ini orientation, ini event, ini twist, itu hanya diberi warna, itu kalian berarti tidak punya ide. Kalian idenya kurang, analisanya kurang. Bahasa Inggrisnya di mana? Kalian membuat kalimat bahasa Inggrisnya di mana kalau hanya mewarnai gitu, hanya diberi nomor. Yang pertama nomor 1 ini orientation, nomor 2 itu kan bahasa Inggris kalian kurang. Jadi usahakan analisanya itu maksimal ya. Kemudian hari ini procedure text tidak banyak membahas tentang written ya, tidak banyak untuk menulisnya, tapi harus praktek. Jadi nanti after this lesson, after we discuss about procedure text, I want you to practice speaking ya. Jadi prakteknya ini speaking. Kalau yang kemarin-kemarin written, analis, oke, sudah. Saya sudah bisa melihat siapa yang analisnya banyak, siapa yang analisnya sedikit, itu sudah kelihatan ya. Kemudian procedure text, karena ini memang bagus sekali untuk improve your speaking. So I want you to practice procedure text in speaking. Jadi nanti di
next week ya. Saya beri kesempatan 2 minggu untuk praktek procedure text, speaking, dan seperti biasa, you have to perform and record yourself ya, harus merekam diri kalian video, no audio ya. Kalau audio itu kurang mengena ya, feel-nya itu kurang gitu. Jadi pakainya nanti video. Procedure text ada 3 definisi. Yang pertama, text that explain how something work or how to use instruction, how to use operational manual. Itu yang pertama. Yang kedua, text that instruct how to do a particular activity. Itu juga disebut procedure text. And then text that deal with human behavior juga disebut text procedure. Jadi yang pertama, kira-kira maksudnya apa ya? Procedure text itu apa? Contohnya how to use video, itu yang pertama. Kalau yang kedua, di sini ada resep makanan misalnya, rules for game. And then science experiment, ini science experiment, ini juga procedure. Yang human behavior, contohnya how to live happily, how to succeed, how to live healthy. Kalau sekarang ya, how to live healthy, itu yang banyak dipakai, itu procedure text yang deal with human behavior, how to live healthy ya. Oke, yang pertama ini procedure text dimaksudkan apa ya? Yang pertama ini apa? Siapa yang mau jawab ini? Halo? Halo, Diana semua? Yang pertama, siapa yang mau jawab yang pertama ini? Rudi? Nggak ada yang jawab. Sandy? Teks yang menjelaskan Yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu sesuatu untuk menggunakan instruksi atau sesuatu apa namanya bekerja untuk sesuatu. Iya. And then operation manual apa itu? Secara manual. No, operation manual itu gini. Kalau kita misalnya, gimana Galang? Operation manual ya, misalnya itu kita beli apa ya? Beli alat mesin apa ya? Mesin. Cara penggunaan. Betul, cara penggunaan, bukan manual ya. Operation manual itu cara penggunaan, petunjuk penggunaan, petunjuk mengoperasikan gitu. Bahasa Inggrisnya operation manual. Jadi yang pertama itu teks yang menjelaskan bagaimana sebuah benda, sesuatu itu bekerja. Bagaimana bisa videonya ini bisa bekerja gitu. Makanya procedure. Bagaimana kita menggunakan instruksi ini. Itu adalah procedure text. Bagaimana kita membaca petunjuk pengoperasian misalnya mesin fotokopi gitu kan, repot kan. Mesin fotokopi paling sulit yaitu bagaimana memulai on-nya gimana, nanti kalau ngopi 1 gimana, ngopi 2 gimana. Itu disebutnya operation manual, petunjuk penggunaan, petunjuk pengoperasian. Itu ya Galang ya. Oke, nomor 2 siapa? Anggita, mana Anggita? Anggita, Yona, Jessica, siapa aja tadi ya? Siapa ini? Bagaimana melakukan kegiatan tertentu, Mem? Oke, sip. Particular activity itu tindakan tertentu. Bagaimana menggunakan atau bagaimana melakukan tindakan tertentu. Nah, itu termasuk procedure text. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah tindakan harus sesuai prosedur gitu ya. Tidak boleh kamu kok ini ya. Biasanya itu kalau kita mengurus skripsi atau TA, nah itu kamu itu harus melakukan sesuai prosedur gitu. Nah, ini particular activity. Kalian harus mengikuti kegiatan tertentu ini tata caranya bagaimana. Nah, itu masuk procedure. Contohnya di sini resep makanan. Kalau contoh yang sedang kita nanti akan gunakan itu prosedur bagaimana mengurus ujian proposal, bagaimana mengurus ujian skripsi, bagaimana mengurus wisuda. Nah, itu ada tahap-tahapnya.
Kemudian number 3 ya, text deal with human behavior. Apa itu? Yuna, Anggita, Yang Kebiasaan Gina. manusia, Mem. yang berhubungan dengan perilaku manusia, Mem. Apa? Berhubungan dengan perilaku manusia. Kebiasaan Teks. manusia. Oke. Prosedur teks itu bisa teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Ini tentunya Ya. perilaku manusia ini yang baik ya. Maksud saya itu ada prosedur yang tidak baik, ada prosedur yang baik. Nah, tapi kalau kita mau membuat prosedur, pasti adalah behaviornya yang good behavior gitu ya. Di sini ya. Jadi kita bisa memilih ini prosedur yang baik mana ya. Gitu. Ada prosedur yang tidak baik, saya nggak mau melakukan, gitu maksudnya ya. Contohnya di sini how to live happily, bagaimana kita hidup dengan bahagia. Nanti ada langkah-langkahnya. Misalnya kalau motivator itu ya, motivator biasanya memberikan tips how to live happily, how to live healthy kalau sekarang ini ya. How to succeed, bagaimana menjadi orang sukses misalnya. Jadi yang disiapkan apa? Yang disiapkan adalah mental, yang disiapkan adalah segudang pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman itu sangat penting gitu. Misalnya how to succeed. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu gitu ya, maka langkah-langkah yang kita kerjakan adalah pertama mencari pekerjaan yang sesuai misalnya. Gitu ya. Itu contoh procedure text. Oke, untuk membuat procedure text ada generic structure atau struktur umum dalam membuat procedure text, ada goal, material, and step. Goal tadi tujuan, bisa title-nya gitu, goal, and then material, steps. Material itu bisa ingredient, bisa material itu sendiri ya. And then step-nya. Oke, purpose of procedure text, tujuan dari text procedure itu seperti yang kita lihat dari definisinya, yaitu to explain atau to tell how to make, to operate something, to do something gitu ya, through a sequence of action or step. Nah, di sini maksudnya kita menjelaskan bagaimana membuat sesuatu, bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana mengoperasikan sesuatu through a sequence of action, itu melalui serangkaian kegiatan. Jadi ada serangkaian langkah-langkah. Tidak hanya kita bercerita saja, gitu. Kalau kemarin itu banyak teks yang sebelumnya itu kan cerita, kesimpulan, gitu ya. Kalau di sini yang membedakan dengan teks yang lain adalah ada serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, ada serangkaian langkah, gitu. Kemudian to explain step, instruction, sama aja ya. Next, language features of procedure text. Ini ciri kebahasaan yang digunakan dalam procedure text. Ini yang paling khusus, itu nomor 1 sama nomor 2 ya. Ada use adverbial of sequence, and then use command imperative sentence. Yang pertama itu kita menggunakan kata keterangan urutan ya. First, third, second. Nah, kalau misalnya kita orally, kita menyampaikan procedure text secara lisan, maka kita pakai first, second, third, supaya yang diberi procedure itu gampang, mudah dipahami. Ada kalau kita ketemu sama misalnya seseorang yang mungkin susah gitu ya menyampaikan procedure. Jadi yang menerima pun sulit untuk menjalankan. Prosedurnya ini kok membingungkan, kok kebalik-kebalik misalnya. Ada ya, kita kadang menemukan seperti itu ya. Nah, jadi usahakan kalau kita membuat procedure harus mudah dipahami. Gunakan adverbial of sequence di sini, serangkaian kalimat atau kata yang menggunakan urutan. First, second, third, last. Jangan 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 1, 2, 3, 4 itu counting, kita menjumlah. Sudah saya sampaikan pada bahasa Inggris 1 dulu ya. Kalau 1, 2, 3, 4 itu counting, kemudian first, second, third itu yang urutan. Ciri yang kedua, language features yang kedua dari procedure text itu use command atau imperative sentence. Di sini menggunakan kata perintah. Imperative sentence itu kata perintah maksudnya ya, kalimat perintah. Put the noodle. Jadi kalau kita membuat procedure harus verb-nya dulu.
Jangan subjek, predikat, objek. Nanti kelamaan. Ya, nanti misalnya kalau kita membuat prosedur dengan kalimat full, misalnya itu tadi noodle apa? Mie ya misalnya. Mie diletakkan pada mangkuk misalnya. Itu kan repot ya. Letakkan mie pada mangkuk. Kan gitu. Langsung, oh letakkan. Oh cut. Langsung di-cut. Oh wash. Langsung dicuci. Jadi, use imperative sentence. Kemudian yang ketiga, use adverbial to express the time. Maksudnya detail the time. I mean, detail the time, detail place itu boleh ya. Menggunakan kata keterangan tempat, waktu, manner, accurately ya. Jadi, oh benar-benar akurat. 4-5 minutes misalnya ya. Masak selama 5 menit gitu ya. Nanti kalau misalnya dimasaknya ini berapa menit ya, kok nggak ada keterangannya. Jadi, imperative sentence-nya tadi lengkap dengan adverb-nya yang detail. Detail the time, place, manner, accurately. Jadi ini misalnya di open selama 2 jam, misalnya gitu. Jadi time-nya, place-nya, manner-nya itu accurately. Yang keempat, using simple present tense. Sudah tahu ya simple present tense. Masih ingat ya kalau subjeknya are you, we, they, maka verb-nya verb 1. Kalau misalnya he, she, it, verb-nya verb tambah s atau es. Tapi di sini menggunakannya imperative sentence-nya ya, kebanyakan langsung imperative sentence. Contohnya di sini. Imperative sentence aja. Nah, ini maksudnya kalau yang present tense-nya tadi, ini yang keempat ya. The hot coffee is ready to drink. Jadi pakainya is ready to drink. Nah, di sini this is my example how to make a cup of coffee. And then how many ingredient here? How many material and ingredient? Hello? How many ingredient? 5. 5, ma'am. Oh ya, 5 ya. Ada a cup ya. A cup and a spoon. And then about imperative sentence, what is imperative sentence here? What if imperative that use here? Kata kerja, perintah yang digunakan di sini apa aja ya? Apa Galang? Prepare. Oke, prepare. Prepare to spoon of sugar. Nah, itu boleh. And then, jadi langsung prepare ya. Prepare to spoon of sugar, a cup, hot water, gitu ya. And then? Put, And Put. stir, pour. Pour itu apa pour? Pour some hot water into the cup. Tuangkan. Yaps, tuang ya. And then, stir apa stir? Stir it well. Aduk. Diaduk. Oke, nah jadi kalau kita membaca procedure text ini, kita itu langsung bisa mengerjakan. Jadi jangan sampai kalian membuat procedure text itu dalam bentuk paragraf gitu ya. Kapan nanti selesainya membuat a cup of coffee ya? Buatlah procedure text seperti ciri-ciri yang sudah kita pelajari ini. Ada goalnya, ada material and ingredient, ada procedure boleh pakai step boleh. Nah, jadi misalnya kita menemukan ide cara misalnya kalian tentang akuntansi ya. Bagaimana cara pembukuan yang bagus, cepat gitu ya. Kalian membuat sebuah procedure. Misalnya kalian seorang director gitu ya. Besok misalnya kalian seorang director memberikan perintah kepada bawahan membuat procedure itu yang mudah dipahami. Jangan sampai membingungkan ini. Bapak ini kok memerintah saya tidak jelas, kemudian saya bingung sekali. Nah, nanti anak buahnya kan repot ya. Oke, this is my next example. Ini kira-kira ini tadi kalau di sini pakainya tadi numbering ya 1 2 3 4 pakai nomor numbering. Kalau di sini pakainya ini first, second, third, fourth, fifth, sixth, and finally. So what is the purpose of this text?
Apa ya purpose-nya ya? To activate the handphone. Oke, to activate the handphone. Ini maaf ya, saya pakai K ya. Ki saya itu kadang bisa, kadang nggak bisa. Ini bukan karena saya salah menulis ya. Saya Ki-nya kadang bisa, kadang nggak bisa. Oke, the purpose of this tag is how to activate the handphone. And then how many steps are there? 7. Seven. Oke. Kira-kira itu gampang yang menggunakan numbering atau kita gampang pakai first second gini ya? Numbering. Yaps, numbering. Jadi saya punya contoh 2, kalian bisa membedakan ini yang lebih gampang dipahami yang mana gitu. Jadi kan kita ada itu ya menghitung ya, menghitung. Kalau numbering langsung ada 6 step. Oh gitu. And then what should we do after inserting the SIM card? Hello? What should we do after inserting the SIM card? Put back the battery. Oke, Close the galang. battery with the cover of the handphone or cell phone. Put back the battery and then close the battery with the cover of the handphone or cell phone. Oke, ada Milka, Ana. Mana suaranya ini? Nantia, Rudi, Renata, Diana Swa, Novi. Sleeping, ma'am. What? Sleeping? Okay, no problem. But you have to understand what that we discuss here ya. And then number 4 ya, the ways to activate the handphone apa? The synonymnya apa? The synonym of the underlined words, the way. Ini judulnya the way ya. The way to activate the handphone. And then the purpose-nya adalah how to activate the handphone. Tadi Galang sudah bagus sekali. Sekarang number 4, the ways to activate the handphone. The synonym of the underlined words apa? Sinonim dari way. Method. Method. Oke, method ya. Bacanya method. Method. O-nya dibaca Yes, yes. Oke. O-nya dibaca method. And then method ya. Metode. Metode. Ada 5 metode. Oke. Yang lain apa? Selain itu. Ada 5 metode. Procedure. Procedure boleh. Step bisa ya, step ya. Yes. Oke. Ada banyak kali sinonim dari way. Ada procedure, method, steps. Number 5, give 5 imperative words from the text. Apa aja kira-kira? Open the cover of the handphone. Imperative word-nya aja ya. Open gitu ya. Oh, open. And then Pushing. Jessica. Pushing. Apa? Pushing. Pushing. And this one? No. Yes. No. Sorry ya. No. Imperative word itu insert ya. Kata kerja bentuk pertama. Tidak ada ing, tidak ada s, tidak ada ed. Kata perintah itu jelas. Tidak ada ing, tidak ada s, tidak ada ed ya. Jadi open, insert, close, connect. Charging itu enggak. Charge. Tapi kalau charge boleh. Charge the battery. Jadi itu jelas. Oh ya disuruh nge-charge gitu. Kalau charging itu enggak. Pushing maaf ya. Siapa? Jessica ya. Kalau push saja ya. Push saja. Oke. Bisa ya, bisa membedakan imperative word ya. Yes, Oke. ma'am. Oke, next ya. Yeay, time to assignment. Ya, waktunya kalian mengerjakan tugas. As usual ya, assignment ya. Jadi, assignment-nya dikerjakan 2 minggu. Ini mau individual apa grup ya? Grup. Grup. Oke. Individual. Grupnya maksimal berapa ini ya? Individual, ma'am. Individual. Individu aja.
Sendiri-sendiri aja. Tadi kalau kelas akuntansi sore ada yang minta individu, ada yang grup. Terus saya putuskan kalau memang kalian bisa melakukan dengan grup silahkan. Tapi nanti misalnya grupnya Jessica, ada Jessica, Yona, Milka, Bella. Ada 4 toh misalnya. Tapi ngirimnya ke Yes, Google ma'am. Classroom, 4-4-nya ngirim semua dan sama. Nanti saya lihat, misalnya saya lihat Google Classroom-nya Milka, saya lihat Milka. Oh, Milka ini dapat berapa ya? Kalau misalnya saya buka Google Classroom-nya Jessica, saya lihat yang Jessica aja gitu. Paham maksud saya? Yes, ma'am. Jadi boleh individual, boleh grup ya? Oke, thank you. Oke, welcome. Okay, ma'am. Oke. Jadi please make a video, kalian membuat video about how to make something boleh, how to use something boleh. And then create good title. Jadi untuk menarik pembaca, kalian harus punya title yang bagus. And then explain the goal. Mention the ingredient and explain its step. Practice the procedure with showing the step one by one. Kalian punya procedure, kalian praktekkan. Kemudian kalian harus menjelaskan goalnya apa, ingredientnya apa aja. Kemudian stepnya, the first step is ngapain, gitu ya. Kemudian don't forget ya, use imperative sentence. Pakainya kalimat kata kerja perintah. Harus close, open, gitu ya. Tidak boleh yang kalimat lengkap. Nanti yang diberi procedure bingung. Nomor 5, giving explanation for each step clearly ya. Jadi kalian harus benar-benar stepnya itu clearly. Ini saya beri contoh yang grup ya. Ini tidak bisa saya insert videonya, maaf ya. Jadi saya langsung connect YouTube. Kemarin saya install ulang laptop saya biar tidak ada masalah. Alhamdulillah ya, sampai assignment nggak ada masalah. Ya Allah. Ini contoh yang grup. Jadi yang individual boleh, yang grup juga boleh. Saya tetap menilainya individu. Saya tetap menilainya satu-satu. Oh ini bacanya clear, oh ini suaranya, intonasinya tidak kaku gitu ya. Intonasinya ceria, enak didengar gitu ya. Don't forget to introduce yourself, introduce the topic, ya, greeting. Jangan lupa itu opening sama closing jangan ditinggalkan. We can see the video, ma'am. Huh? Are you sure? Videonya nggak terlihat. Enggak ada videonya, Bu. Nah itu. Nggak kelihatan ya? Oke. Ini nanti saya share linknya ini ya. Apa nanti dilihat di saya share di WA ya. Linknya ini ya. Yes, ma'am. Oke. Ya, Jadi ma'am. di sini itu contohnya grup. Bagus ya. Maksudnya saya sukanya itu dia bahasanya enak didengar, santai gitu ya, tidak kaku. Ada yang individu ada yang individu juga. Coba dilihat nanti di YouTube. Okay, I think enough. And do you have any question? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? No, ma'am. No. Okay. So for next week you are holiday ya. For next week you are holiday. Minggu tenang ya, minggu depan minggu tenang. 2 minggu lagi UAS. Nanti UASnya saya belum mendapatkan ide ya. Ada ide UASnya apa? Ayo, ada ide? Ide. Saya ada ide sih. Hmm. Kayaknya UASnya lebih gampang daripada tugas mingguan ya.
UASnya teori aja ya nanti ya. Oke, UASnya teori aja di Google Classroom. Saya baru dapat ide itu ya, yang lain belum nanti. Jadi tidak praktek-praktek ini ya. Prakteknya sudah sering banget. Saya sudah bisa melihat siapa yang bisa mengembangkan bahasa Inggrisnya, siapa yang sedang berusaha gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Yakin nggak ada yang ditanyakan? Sudah? No, ma'am. Oke, nanti ini nunggu videonya saya upload di Siakat, baru bisa absen ya. Saya kabari nanti. Langsung saya upload di Siakat. Tapi wait a minute ya, tunggu sebentar. I think enough for today, our discussion. Thank you for your time. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bisa membuat procedure dengan baik, sehingga orang lain itu bisa memanfaatkan procedure kita gitu ya. Kemudian tetap di rumah, stay at home. Semoga bermanfaat. Besok yang berpuasa, selamat menjalankan puasa ya. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.